Jauhilah prasangka. Karena prasangka ini, sesungguhnya prasangka ini ditegaskan lagi dalam harfun taukid. Sesungguhnya prasangka ini akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan, sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu. Sambung hadis itu 3 larangan Allah Subhanahu wa taala berturut-turut. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kamu menjelek-jelekkan orang lain, dan jangan kamu saling dengki. Jamaah Jumat rahimakumullah. Penyakit-penyakit ini tentu karena kita semua ditunggangi oleh syaitan, maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan filter keilmuan dan keimanan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jemaah Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita senantiasa menundukkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dilimpahkan kepada kita, telah kita pakai, telah kita manfaatkan. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tambahkan berlipat-lipat kali. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini semua kita senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian selanjutnya senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapan yang singkat ini adalah ucapan keimanan, ucapan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kepentingan kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di akhirat kelak sebagai tanda kita bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang ketiganya tentu khatib tak lupa berwasiat untuk khatib sendiri dan jemaah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal di dunia ini untuk kita bawa di akhirat kelak adalah takwa. Adalah kemampuan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan kita menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maksiat dan kemungkaran, berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema faktor penyebab terhalangnya kebaikan-kebaikan. Seorang ulama mengatakan, Muhammad Ibrahim Al-Hamid mengatakan, al-awamilul musabbaba qati'ul khair hiya khaibul amal wa zannu wal jahlu wal hasad wal kibr. Jemaah Jumat rahimakumullah, penyebab-penyebab terhalangnya kebaikan, kata
Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid. Satu di antaranya adalah khaibul amal, kecewa. Dalam pandangan psikologi bahwa semua orang pasti pernah kecewa. Karena itu perasaan-perasaan yang tidak terpenuhinya keinginan-keinginan kita. Sehingga sudut pandang psikologi semua orang pernah kecewa. Yang salah kalau sudah ditiup-tiupkan dengan hawa nafsu, ditunggangi oleh ego, diprovokasi oleh syaitan, maka itu akan terjadi sedih. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah sampaikan dalam ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersedih hati. Kamu adalah umat yang tinggi nilai derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ketika iman kita hilang di perasaan ini, di hati kita ini, maka muncullah kecewa itu diiringi dengan kesedihan. Muncullah sifat lemah, lemah akalnya, lemah fisiknya. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafannya dalam ayat ini bahwa ini adalah harfun nafi, larangan untuk kita bersikap lemah dan sedih. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, khaibul amal. Orang yang memperturutkan sifat kecewanya akan banyak keburukan-keburukan yang dia akan tuai. Karena sifat manusia selalu ingin mengharapkan tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu orang lain tidak mampu memenuhi apa keinginannya karena kemampuan seseorang sangat terbatas. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wazannu, prasangka. Ini juga semua manusia ditunggangi dengan prasangka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sudah manggil hanya orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhilah prasangka itu. Inna ba'da zanni itsmun, karena sebagian prasangka ini adalah dosa. Wala tajassasu, biasanya kalau muncul prasangka tajassas, selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Maka Allah sampaikan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan di antara kalian mengunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyahkula lahma ahihi. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing, menggibah, itu sama dengan memakan bangkai saudaranya, menjatuhkan harkat martabat orang lain, juga menjatuhkan harkat martabat dirinya sendiri. Maka itu seperti orang yang memangkat bangkai dari saudaranya. Allah sampaikan itu dengan mafhum mukhalafannya. Maukah seperti itu? Jelas jawabannya kita tidak mau. Jelas. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa iyyakum wazannu fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka ini, sesungguhnya prasangka ini ditegaskan lagi dalam harfun taukid, sesungguhnya prasangka ini akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan, sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu. Sambung hadis itu 3 larangan Allah Subhanahu wa taala berturut-turut.
Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kamu menjelek-jelekkan orang lain, dan jangan kamu saling dengki. Jamaah Jumat rahimakumullah. Penyakit-penyakit ini tentu karena kita semua ditunggangi oleh syaitan, maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan filter keilmuan dan keimanan tentunya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wal jahlu. Al jahlu doyikul aqal. Kebodohan ini adalah sempitnya akal. Al ilmu yuwasi'u sadar, sedangkan ilmu melapangkan dada. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kebodohan ini, seorang ulama mengatakan bahwa paling tidak dia senantiasa beriringan dengan tiga ini. Yang pertama adalah karahiyatul ghair, suka membenci orang lain padahal kebodohannya. Yang kedua adalah karahiyatul khair, dia suka membenci kebaikan. Lebih parah lagi adalah karahiyatul maut, dia takut dengan kematian, sementara kematian itu sudah ketetapan, tak bisa maju, tak bisa mundur. Dia takut dengan kematian. Bisa jadi memang sangat tinggi angan-angan dunianya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Karena memang ilmu ini adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya penerang kehidupan dunia wal akhirah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hasad, iri dengki. Hasad ini dua tandanya. Dia tidak suka melihat orang lain senang, dan dia senang melihat orang lain suka. Dia senang melihat orang lain susah. Itu tandanya. Wahab al-Munabbah mengatakan bahwa orang yang hasad tandanya adalah dia menjelek-jelekkan orang yang dia tidak suka di belakangnya. Artinya kalau ada orang itu tidak mau dia jelek-jelekkan, tapi kalau tidak ada orang itu dia jelek-jelekkan. Nah, ini tanda-tanda secara psikologis, secara sifat kemanusiaan bisa kita ukur diri kita bahwa apakah ada di dalam diri kita ini atau tidak. Karena itu adalah kepentingan kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwa iyakum wal hasad, jauhilah hasad, dengki. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad ini yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki ini memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu. Seberapa banyak pun kebaikan akan habis. Nah, ini salah satu sifat yang akan bangkrut di yaumul qiyamah nanti. Orang yang hasad, iri hati. Kemudian yang terakhir, al-kibru, kesombongan. Rasulullah SAW memberikan definisi tentang sombong. Iblis diusir dari surga itu karena kesombongannya. Dia merasa bahwa dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Padahal bukan sujud untuk beribadah. Karena dia tidak mengikuti perintah Allah, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diusir di surga. Maka Rasulullah memberikan definisi al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Kesombongan ini adalah menolak kebenaran, walaupun benar dia menolak, seperti iblis. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ada sifat meremehkan sekecil apapun kekurangan orang lain,
itu adalah tanda sifat kesombongan yang pada diri. Kalau tafsir surah Al-Fatihah di ayat 7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Tafsirnya di situ adalah sifatnya orang-orang Yahudi dan sifatnya orang-orang Nasrani. Sifatnya orang-orang Yahudi itu karena sombong sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini, pesan ulama katakan, jauhilah sifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi, karena kesombongannya suka mengadu domba. Kalau musim politik lalu dia mengadu domba, itu tandanya bahwa dia adalah orang-orang Yahudi. Ini sudah tahun-tahun politik lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin ini adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Karena kebodohannya dia tersesat, lalu dia mengajak orang juga dari kebodohannya. Ketersesatannya dia mengajak orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.